Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4936. Charlie berkata, saya terbang keluar kota untuk membantu ibu menemukan referensi. Dan sekarang aku akan kembali ke New York. Dan apakah ibu menghubungimu dalam 2 hari terakhir ini? Saya menghubungi. Claire menghela nafas dan berkata, suamiku, aku baru saja akan meneleponmu untuk memberitahumu tentang hal itu. Ibu meneleponku 10 menit yang lalu. Anda tahu di telepon. Apa yang dia katakan padaku? Charlie, sudah menebak, tapi masih berpura-pura penasaran dan bertanya, apa yang ibu katakan? Claire berkata tanpa daya, dia berkata bahwa dia baik-baik saja di penjara sekarang. Dia ingin menelepon Anda, tetapi telepon Anda tidak pernah tersambung, jadi dia menelepon saya dan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia tidak terburu-buru untuk keluar sekarang. Jadi jangan biarkan dia keluar dari sana terlalu cepat. Apalagi yang bisa saya katakan? Saya pikir selama dia bisa kembali ke Cina bersama kami, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak berhasil, dia bisa kembali sendiri setelah dia dibebaskan dari penjara. Setelah berbicara, dia bertanya dengan gugup, suamiku, tidakkah menurutmu dia terlalu aneh? Apa yang bisa dia lakukan di penjara? Dan mengatakan bahwa dia tidak ingin keluar terlalu cepat. Charlie mencibir dan berpikir dalam hati, istriku yang bodoh, kamu harus tahu bahwa ibumu adalah hantu Bedford Hill sekarang. Kurasa kamu bisa mengerti kenapa dia tidak mau keluar. Tapi dia tidak banyak bicara, hanya menghibur. Istri, kurasa ibu tidak ingin kita khawatir, jadi dia mengatakan itu. Claire berkata dengan serius, ibu bukanlah tipe orang yang tahu bagaimana. Hanya ada 2 kemungkinan bahwa dia tidak ingin keluar untuk seseorang yang memikirkan orang lain. Salah satunya adalah dia dipaksa, dan yang lainnya adalah dia tinggal dengan sangat nyaman di sana. Dia menghela nafas dalam hatinya, ini benar-benar kepercayaan dirinya. Dia berkata sambil menghela nafas lega, jangan khawatir, penjara bukanlah tempat di luar hukum, dan tidak ada yang boleh memaksanya. Adapun kemungkinan kedua, saya pikir ini mungkin masalahnya. Mungkin dia berteman di dalam dan ingin merasakan kehidupan baru di dalamnya. Dan saya juga meminta klien di New York untuk membantu saya menemukan hubungan. Saya kira saya bisa merawatnya di sana. Claire berkata tanpa daya, sejujurnya ketika aku mendengar nada bicaranya di telepon saat itu, sepertinya dia tidak sedang dipaksa. Nada suaranya aneh, dia tampak sangat bahagia, tapi dia tidak ingin aku mendengarnya. Jadi dia melakukannya dengan sengaja. Itu adalah pengekangan, saya benar-benar tidak mengerti. Charlie tersenyum, istri yang baik jika kamu tidak mengerti, jangan terlalu banyak berpikir. Karena ibu bisa memberitahumu sendiri, maka pasti tidak ada masalah, dan semuanya akan baik-baik saja. Yah, Claire menghela nafas dan berkata tanpa daya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia, aku hanya perlu memintamu untuk bekerja keras dan juga menemukan cara untuk menyelamatkannya. Charlie tersenyum dan berkata, ini bukan kerja keras, selama ibu baik-baik saja, yang lainnya tidak penting. Setelah mengatakan itu, Charlie melihat lampu peringatan sabuk pengaman di kantor menyala. Jadi dia memberitahu Claire, istri, pesawat akan lepas landas. Dan aku harus kembali ke New York semalaman, jadi aku akan menutup telepon sekarang. Kamu menjaga dirimu sendiri akhir-akhir ini, ambil kelas dengan baik, dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Oke. Claire menginstruksikan, kalau begitu suami, kamu juga harus memperhatikan istirahat, jangan lelah. Setelah saling menasihati untuk sementara waktu, keduanya menutup telepon tanpa akhir yang terlihat. Segera, daya dorong pesawat dihidupkan sepenuhnya. Dan setelah meluncur untuk jarak tertentu di landasan pacu, itu naik ke udara dan menghilang di malam hari. Penerbangan, yang awalnya memakan waktu setidaknya 5 atau 6 jam untuk terbang, mendarat di Bandara JFK di New York hanya dalam 2 jam. Konvoi Shangri-La Hotel sudah menunggu di bandara. Setelah Charlie dan semua orang menyelesaikan formalitas pabean dari saluran VIP, mereka membawa konvoi concierge Shangri-La langsung ke hotel. Ketika dia akan tiba di hotel, Stella menelepon dan berkata kepadanya, Ten Wade, aku punya semua herbal di daftarmu. Haruskah saya membawa mereka ke hotel sekarang? Charlie tidak menyangka efisiensi Stella begitu cepat. Lagi pula, hanya butuh lebih dari 2 jam, dan itu adalah malam yang besar. Tapi Charlie tidak banyak bertanya. Stella sekarang adalah kepala keluarga Faye. Dan dia juga seorang perumah tangga di New York. Secara alami, saluran hubungan berakar dalam.
Bab 4937. Jadi Charlie berkata, kalau begitu mari kita bertemu di hotel. Saat Konfau tiba di Shangri-La, Stella sudah lama menunggu di sana. Carl juga ada di sampingnya, dan Carl membawa 2 koper besar. Di dalam, ada bahan obat yang disiapkan Stella untuk Charlie. Begitu Charlie turun dari mobil, Stella melangkah maju dan hendak berbicara. Ketika dia melihat Ruoli berjalan keluar dari pintu mobil berikutnya, dia tidak bisa membantu menjadi sedikit terkejut. Segera, Isaac dan Orvel turun dari mobil di belakang. Dan Stella bahkan lebih bingung. Dia secara alami tahu dan melihat 2 orang ini di Tiongkok. Tapi dia tidak menyangka Charlie akan menelepon mereka ke Amerika Serikat juga. Namun, dia dengan cepat kembali normal. Dan dengan hormat berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, semua yang kamu inginkan sudah siap." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke kotak di tangan Carl, dan berkata, "Saya khawatir Anda tidak akan memiliki cukup, jadi berdasarkan pesanan Anda, saya sudah menyiapkan satu lagi." "Oke." Charlie mengangguk, "Aku pasti membuat Nona Faye sibuk." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Nona Faye, bagaimana situasinya dengan Duncan itu? Bagaimana kabarmu?" Stella berkata dengan tergesa-gesa, tubuhnya telah dibekukan di pusat pembekuan, dan keadaan setelah pembekuan sangat stabil. "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya perlu mengatur waktu untuk kerja keras. Aku ingin pergi besok." "Lihatlah dia." Stella setuju tanpa ragu-ragu, dan bertanya, "Jam berapa Pak Wade ingin pergi?" "Aku akan mengaturnya terlebih dahulu. Pusat pembekuan ada di pinggiran kota New York. Kamu bisa naik helikopter dan sampai di sana dalam waktu setengah jam." Dia yakin dalam menyempurnakan pil remodeling, tetapi saya tidak yakin kapan itu akan berhasil. Jadi dia berkata, "Saya belum yakin tentang waktunya. Jika Anda sibuk, Anda dapat mengatur seseorang yang dapat Anda percaya untuk terhubung dengan Tuan Chen di sini. Seharusnya kau mengenalnya, kan?" Stella mengangguk dan menyapa Isaac, tersenyum, dan berkata, "Halo, Tuan Chen." Setelah selesai berbicara, dia menatap Orvel lagi dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Hong." Isaac dan Orvel sudah tahu identitas asli Stella. Dan dia sekarang adalah kepala seluruh keluarga Faye. Jadi mereka berdua agak dibatasi. Mereka dengan cepat mengangguk sopan untuk menyapa. Dan berkata bersama, "Halo, Nona Faye." Stella berkata kepada Charlie lagi kali ini, "Mr. Wade, saya akan pergi ke pusat pembekuan besok, maka saya tidak akan mengatur apapun besok. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menelepon saya terlebih dahulu, dan saya akan datang untuk menjemput Anda langsung dengan helikopter." "Baik." Charlie tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada Stella, tetapi langsung setuju. Berpikir bahwa dia akan bergegas untuk membuat alkimia, jadi dia berkata, "Nona Faye, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani hari ini. Jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Kita akan membicarakan hal-hal lain ketika kita bertemu besok. Anda harus melakukan perjalanan khusus." Stella dengan hormat berkata, "Tuan Wade, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi." Setelah itu, dia berkata kepada Carl, "Tuan Yuan, berikan Tuan Wade kopernya." Carl melangkah maju dengan materi, Isaac dan Orvel maju dan mengambilnya. Tapi seseorang selangkah lebih maju dari mereka, itu adalah Ruoli. Dia tidak ingin bersikap sopan di depan Charlie. Tapi dia sudah menganggap dirinya sebagai tentara Charlie. Dan setiap adanya, jadi dia secara naluriah melangkah maju dan mengambil alih. Karena Charlie telah meminta Isa untuk mengatur kamar di sini sebelumnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Stella dan Carl, dia berkata kepada Isaac, "Ten Chen, kamu tinggal di kamar yang sama dengan Orvel. Dan Ruoli pergi ke kamar presiden bersamaku." Begitu Charlie mengucapkan kata-kata ini, Ruoli, Isaac, dan Orvel sedikit terkejut. Bab 4938. Pipi Ruoli langsung memerah. Dan Isaac dan Orvel memiliki rasa kejelasan di wajah mereka seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Bagaimana mungkin Charlie tidak melihat kesedihan di wajah kedua orang ini? Jadi dia berkata dengan tegas, "Saya meminta Nona Faye untuk menyiapkan beberapa bahan obat untuk saya. Dan aku akan membuat beberapa ramuan obat malam ini. Dia termasuk di antara kalian bertiga, yang terkuat."
Dia akan mengikuti saya dan membantu saya tepat waktu jika ada kebutuhan. Bagi Charlie, menyempurnakan pil obat tingkat tinggi adalah tantangan besar. Semakin tinggi tingkat pil obat, semakin besar hilangnya energi spiritual selama pemurnian. Dan semakin berbahaya proses pemurniannya. Jika ada penyimpangan di tengah, itu akan gagal dalam cahaya, dan itu akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Meskipun Ruoli tidak bisa membantu dengan alkimia, dia adalah yang terkuat di antara mereka. Dengan dia di sana, setidaknya dia bisa membantu Charlie menghindari setiap gangguan eksternal sebanyak mungkin, yang merupakan lapisan perlindungan ekstra. Mereka berdua tiba-tiba menyadari, dan kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi penyesalan. Dan Ruoli juga tampak sedikit malu pada saat ini dengan pikirannya sendiri. Kemudian keempatnya, naik ke lantai atas, dan Charlie membawa Ruoli ke kamar presidensial. Memerintahkannya untuk menutup pintu dan jendela dan gorden dengan rapat. Dan kemudian berkata padanya, Ruoli, aku akan berada di ruang utama nanti. Memurnikan obatnya, jangan biarkan siapapun masuk sebelum aku keluar. Ruoli mengangguk dan bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Charlie tersenyum sedikit, tidak. Jangan biarkan orang masuk dan menggangguku. Ruoli berkata tanpa ragu, oke, Tuan Wade, saya menjaga di pintu. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, Ruoli, bagaimana rasanya prajurit bintang 4? Ruoli masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika dia menyebutkan prajurit bintang 4. Dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, aku tidak punya waktu untuk merasakan. Selama ini aku merasa seperti mimpi. Kakek menunggu seumur hidup untuk menjadi prajurit bintang 4. Tapi aku baru berusia 20-an, dan aku sudah mencapai kondisi ini. Sungguh, ini agak sulit dipercaya. Saya sudah kesurupan sepanjang jalan. Dan saya mungkin tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Charlie mengangguk dan tersenyum, karena sulit untuk beradaptasi dengan waktu ini. Aku akan menyelamatkanmu dari masalah, kan? Ruoli bertanya dengan heran, Tuan Wade, apa maksudmu? Saya tidak paham. Charlie tersenyum ringan dan berkata, aku akan mengajarimu cara beradaptasi lebih cepat. Kemudian, dia berkata lagi, ayo, tutup matamu dulu dan tarik napas dalam-dalam. Ruoli menurut dan melakukan apa yang diperintahkan. Memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Charlie mendesak, efisiensi ventilasi harus lebih cepat. Dan Anda dapat menggunakan mulut Anda untuk membantu pernapasan. Ruoli segera melakukan seperti yang diinstruksikan, membuka mulutnya. Dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan efisiensi pernafasan dan inhalasi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu seukuran kelereng dilemparkan ke mulutnya. Dia membuka matanya tanpa sadar, dan sebelum dia sempat berbicara, dia merasa bahwa benda di mulutnya langsung berubah menjadi arus hangat dan dengan cepat bergabung menjadi dantiannya. Dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Charlie, dan bertanya dengan ngeri. T.N. Wade, apakah kau memberiku pil? Charlie menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, ini adalah pil yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung. Pil ini dapat membantu Anda dengan cepat menembus bintang 5. Bukankah kamu sudah terbiasa menembus 4 bintang? Hanya beradaptasi dengan 4 bintang dan 5 bintang bersama-sama. Ruoli tertegun sejenak, dia tidak pernah bermimpi itu akan menjadi hal seperti itu dalam hidupnya. Tepat ketika dia begitu kewalahan sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Atau bahkan apa yang harus dikatakan, Charlie berkata dengan ringan, aku akan membuat obat, cepatlah menyerap dan mencerna kekuatan obatnya. Paling-paling dalam 10 menit, Anda akan dapat menembus meridian kelima. Setelah mengatakan itu, sebelum Ruoli bisa menjawab, dia berbalik dengan ramuan dan pergi ke kamar tidur, meninggalkan Ruoli dalam keadaan tidak bergerak dan bingung. Bab 4939. Prajurit lain di mikrokosmos akan menunggu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Untuk kesempatan membiarkan tingkat kultivasi mereka menembus rintangan lain. Namun, hanya dalam beberapa jam, Ruoli menerobos 2 meridian satu demi satu. Dan melompat dari prajurit bintang 3 menjadi bintang 5. Kecepatan semacam ini hampir tidak pernah terdengar di bidang seni bela diri. Dia tidak menyangka bahwa Charlie bisa memberinya keberuntungan seperti itu.
Lagi pula, dia bisa meningkatkan dari prajurit bintang 2 menjadi bintang 3. Dan itu karena bantuan Charlie, yang setara dengan Charlie sendirian mendorongnya dari bintang 2 ke bintang 5. Tepat ketika dia terkejut dan bahagia, dan bahkan lebih tersentuh oleh Charlie. Charlie langsung menutup pintu, mengunci dirinya di kamar tidur, dan mulai memurnikan pil reshape. Bantuan semacam ini kepada Ruoli hanyalah sedikit usaha baginya, dan dia tidak mengambil hati. Meskipun pil penghemat jantung penyebar darah dikonsumsi dengan sangat cepat, tidak terlalu sulit untuk dimurnikan. Ketika batch di tangan habis, batch berikutnya dapat disempurnakan, yang tidak lebih dari mengkonsumsi beberapa bahan obat dan energi spiritual. Namun, bagi Charlie, menyempurnakan pil reshaping adalah tantangan nyata. Pil yang membentuk kembali sebenarnya bukan lagi pil obat untuk orang biasa. Signifikansinya tidak hanya memungkinkan anggota tubuh, organ dalam, dan 6 organ dalam orang untuk beregenerasi. Signifikansinya adalah selama otak orang tersebut tidak rusak. Membentuk kembali pil dapat membuatnya hidup, dan itu sepenuhnya dikembalikan ke aslinya. Pada titik ini, pil permajaan masih jauh dari bisa dilakukan. Ambil contoh. Situasi Duncan, tidak peduli berapa banyak pil permajaan yang diberikan kepadanya, dia pasti akan mati. Untuk kerusakan fatal yang komprehensif semacam itu, bahkan pil permajaan tidak bisa menahan napas. Hanya pil pembentukan kembali, yang bukan tentang seni bela diri, yang bisa menyelamatkannya. Pil permajaan dapat membuat orang kembali ke masa lalu dan kembali ke keadaan yang lebih muda. Tapi membentuk kembali pil bisa membuat orang terlahir kembali ke nirwana. Ini adalah keajaiban yang sebenarnya. Hal yang paling menakjubkan tentang reshaping pil adalah ia mengabaikan kekuatan pengguna sendiri. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, ia dapat meregenerasi nirwananya. Belum lagi orang biasa seperti Duncan, bahkan seorang ahli di dunia gelap seperti Joseph. Jika suatu hari dia bertemu musuh yang kuat dan terluka parah, selama otaknya tidak rusak, dia bisa menggunakan pil reshaping untuk menyelamatkannya. Mengembalikannya ke situasi sebelum kematian. Ini adalah nilai sebenarnya dari reshaping pil. Ini seperti asuransi kerja tanpa batas atas. Itu selalu dapat menjamin bahwa tidak peduli berapa banyak kerugian yang Anda hadapi, itu akan membayar jumlah penuh. Jika Anda kehilangan 100, itu akan membayar Anda 100. Jika Anda kehilangan 10 miliar, itu juga akan membayar Anda 10 miliar. Oleh karena itu, setelah reshaping pil berhasil disempurnakan, ini tidak hanya akan sangat berguna bagi Duncan dan Yuhiko Ito, tetapi juga asuransi yang sangat penting bagi Charlie. Untuk memperbaiki pil, dia mengeluarkan semua bahan obat yang dia butuhkan dari kotak, dan menempatkan mereka di depannya satu persatu sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan gelang yang terbuat dari pohon anggur Phoenix dari sakunya dan menggunakan energi spiritual sebagai pisau. Potong sekitar 1/10 dari atas. Ini semua bahan yang dibutuhkan Charlie untuk memperbaiki dan membentuk kembali pil kali ini. Menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, bahan-bahan ini harus dapat memurnikan sekitar 15 hingga 20 reshaping pills. Namun, faktor yang paling tidak pasti adalah bahwa pil pembentukan kembali mengkonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Meskipun Charlie tidak tahu berapa banyak, dia tahu bahwa energi spiritual di tubuhnya jelas tidak cukup. Jadi, hanya untuk berhati-hati, dia mengeluarkan 2 pil budidaya yang sangat berharga. Simpan 2 pil kultivasi ini untuk keadaan darurat. Dalam proses alkimia, ia menemukan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya tidak berkelanjutan. Dia segera menggunakan bantuan pil kultivasi untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Ketika semuanya sudah siap, dia mengaktifkan potongan kecil pohon anggur Phoenix dengan energi spiritual. Bab 4940. Menurut metode yang dicatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, pohon anggur tulang Phoenix seperti bahan bakar nuklir. Setelah diaktifkan, khasiat obatnya meningkat dengan cepat, jadi hampir dalam sekejap. Kekuatan obat yang kuat melonjak keluar darinya. Charlie segera membungkus khasiat obat yang kuat bersama dengan bahan obat yang disiapkan dengan aura. Segera setelah itu, pohon anggur Phoenix, yang diaktifkan oleh energi spiritual, benar-benar menembus sifat obatnya ke dalam semua bahan obat seperti magma. Sama seperti radiasi nuklir, bahan obat ini juga mengalami transformasi yang mengguncang bumi di bawah aksi pohon anggur Phoenix. Dapat dikatakan bahwa semua bahan obat di depan Charlie telah menyelesaikan tingkat mutasi tertentu pada saat ini. Dan sifat obat juga telah mengalami evolusi reborn di bawah aksi ganda Phoenix Vine dan Aura.
Yang paling mengejutkan Charlie adalah ketika pohon anggur Phoenix diaktifkan. Sifat obatnya yang kuat dengan cepat membentuk hukum operasi yang tak terbayangkan dalam aura yang terbungkus di dalamnya. Itu seperti planet gas, terus berputar, mengembang, dan runtuh menuju pusat di bawah aksi aura. Dan ketika berputar lebih cepat dan lebih cepat, itu seperti pompa sentrifugal yang sangat kuat. Dengan panik mengekstrak energi spiritual dari tubuh Charlie. Awalnya, Charlie mengontrol kecepatan output auranya sendiri. Tetapi dia segera menemukan bahwa kecepatan keluaran aura tidak lagi berada dalam kendalinya. Dan segera berubah dari output aktif menjadi diekstraksi. Tidak butuh waktu lama untuk energi spiritual di tubuhnya ditarik. Dan pusaran, yang berputar secepat planet gas, mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Dan tingkat keruntuhan ke dalam menjadi semakin menakutkan. Pria itu dengan cepat jatuh dari bola besar dengan diameter lebih dari 1 meter hingga seukuran bola sepak. Namun, kepadatannya telah tumbuh secara eksponensial pada tingkat eksponensial. Charlie merasa bahwa energi spiritualnya segera menunjukkan tanda-tanda tidak berkelanjutan. Jadi dia mengambil pil kultivasi tanpa berpikir, dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi spiritual yang melonjak baru saja meleleh dari pil obat. Dan sebelum hangat, ia langsung tersedot oleh pusaran yang berputar-putar. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia agak terlalu optimis sebelumnya. 2 pil kultivasi, sepertinya tidak akan bisa menahan hantu ini sama sekali. Jadi, dia tidak berani menunggu energi spiritual dikonsumsi. Jadi dia segera menelan pil budidaya lainnya. Dan kecepatan pusaran berputar dan runtuh masih semakin cepat. Pada saat ini, itu telah runtuh dari ukuran bola sekarang menjadi ukuran bola bisbol. Namun, hal ini tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan tampaknya menjadi semakin ganas. Dan aura di tubuh Charlie segera menunjukkan tanda-tanda tak terbendung. Pada saat ini, dia sudah sedikit ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benda ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu hampir setara dengan menggunakan pompa sentrifugal untuk mengambil darah dari tubuhnya. Bagaimana darah di tubuhnya bisa menahan pemompaan yang begitu keras? Tapi sekarang dia telah membuka busur tanpa memutar kembali panahnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya. Keluarkan pil budidaya lainnya, masukkan ke dalam mulutnya, dan berdoa di dalam hatinya. Jangan biarkan aku meminum pil kultivasi lagi. Pil kultivasi adalah obat mujarab yang paling berguna bagiku saat ini. Jika saya kehilangan 4 atau 5 atau lebih pil budidaya hanya untuk menyempurnakan pil reshaping, ini akan menjadi mimpi untuk bangun dan menangis. Charlie berpikir begitu, menggigit kepalanya, dan memasukkan pil kultivasi ketiga ke dalam mulutnya. Seperti 2 pil budidaya sebelumnya. Energi spiritual dari pil budidaya ini dengan cepat ditarik, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Charlie merasa lelah, jadi dia menggertakkan giginya dan memarahi dengan susah payah. Hari ini benar-benar kerugian besar. Setelah itu, dia mengeluarkan pil kultivasi lain, berniat untuk menelannya dan bertahan. Dan saat ini, pusaran telah berakselerasi ke ekstrim.